Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurul Islami, NIM D 2019-1023 dari kelas KPI O1 semester 3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Akhlak Tasawuf. Pertanyaan pertama, berikan dasar-dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya banyak sekali dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang menyebutkan tentang dasar-dasar bertasawuf. Salah satunya yakni dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin dan bersikap tegas atau keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat di atas secara eksplisit menerangkan tentang ciri-ciri aliran bertasawuf, yakni yang pertama, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Yang kedua, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat ialah mereka tidak takut terhadap celaannya para pencela. Dan dasar atau dalil bertasawuf dalam Al-Hadis disebutkan pada suatu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang mana artinya barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya maka hendaklah ia mengenal dirinya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya jika kita ingin mengenal, ingin mengetahui, ingin lebih dekat kepada Allah, maka hendaklah ia mengenali dan mengetahui serta memahami terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Sesungguhnya dalam tasawuf memiliki dua hal dasar yang menjadi ajaran atau makna dari tasawuf itu sendiri. Yang pertama ialah kesucian jiwa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah mendekatkan diri secara individu kepada Allah. Dan langkah-langkah dalam bertasawuf itu yang pertama ada tazkiyah an-nafs, yang mana tazkiyah an-nafs ini merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Yang kedua ialah mujahadah dan riyadah. Mujahadah sendiri maksudnya ialah kemampuan diri untuk menekan dorongan hawa nafsu yang selalu ingin berbuat hal-hal yang buruk atau negatif menuju kepada hal-hal yang positif, yakni berbuat baik. Sedangkan yang dimaksud riyadah ini ialah latihan kerohanian dengan melaksanakan hal-hal terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara penyikapan terhadap hal-hal yang benar. Pertanyaan ketiga, jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Masyarakat modern saat ini diidentikan dengan kata kesenangan dan kemudahan, yang mana segala sesuatu kebanyakan dan mayoritas terjadi secara instan. Hal ini disebabkan oleh semakin maju dan berkembangnya teknologi atau dunia digitalisasi, yang mana semakin banyak informasi, edukasi, hiburan, ilmu-ilmu, dan lain-lain yang semakin banyak pula orang yang mengaksesnya. Oleh karena itu, banyak golongan yang mungkin merasa unggul dari golongan yang lainnya. Hal seperti itu dinamakan pemahaman agama secara rasional, yang mana tidak cukup menjamin kesetiaan orang terhadap agama yang dianutnya. Yang mana bahkan mungkin hanya membuat orang merasa terbebani dengan berbagai ketentuan normatif agama tersebut.
Oleh karena itu, tasawuf atau spiritualitas agama menjadi pilihan karena bentuk kebaikan spiritual dalam tasawuf itu telah dikemas secara filsafat, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan disiplin kerohanian tertentu berdasarkan ajaran Islam. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekat? Thariqah atau tarekat sendiri secara bahasa merupakan jalan atau metode, yang mana tarekat ini merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Penjelasan mengenai tarekat, Kyai Ali ini mengatakan bahwa ada orang yang belajar tasawuf tetapi dia tidak bertarekat, dan ada juga orang yang bertasawuf dia juga bertarekat. Maka kedua orang tersebut memiliki hal-hal yang menyangkut spiritualitas yang berbeda, yang mana ketika orang yang bertasawuf ini juga bertarekat, maka silsilahnya ia memiliki guru, dia seorang murid dan memiliki guru, dan gurunya ini memiliki guru, gurunya lagi memiliki guru, begitu seterusnya hingga mutasil atau bersambung kepada Rasulullah, sehingga ilmu yang kita amalkan tetap dalam koridor keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Sesungguhnya dua hal ini, yakni cinta dan nafsu, sangat-sangat jelas memiliki perbedaan yang bisa kita ketahui secara langsung. Karena sesungguhnya cinta itu menimbulkan rasa ingin menyayangi, melindungi, mengasihi, serta menasihati dalam hal-hal kebaikan. Sedangkan nafsu sendiri ialah suatu ketertarikan dari hal-hal yang hanya ingin memanfaatkan, merusak, bahkan hanya ingin mengambil kesenangannya saja. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 14 juga dijelaskan, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Pada ayat di atas, kata hub atau cinta disatukan dengan kata asyahwat atau keinginan, yakni secara ilmu gramatika Arab bahwa rangkaian idhofah atau penyatuan dua kalimat yang menunjukkan perbedaan antara mudhof dan mudhof ilaih. Dengan kata lain, mudhof hub bukanlah mudhof ilaih dari kata asyahwat, yakni yang mana maksudnya ialah cinta, bukanlah syahwat. Jadi jelas-jelas berbeda antara cinta dan syahwat. Pertanyaan yang keenam, Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar saat semua keluarganya sedang tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Damar? Hal yang pertama saya lakukan mungkin akan berduka dan merasa kehilangan hingga beberapa waktu ke depan. Mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu mungkin pada saat itu saya tidak memikirkan tentang menuntut ilmu atau proses kuliah saya. Mungkin saya akan mengambil cuti untuk beberapa semester, mungkin 1 semester atau 2 semester, sehingga ketika hati saya sudah siap untuk melangkah lagi, maka saya akan melanjutkan proses kuliah saya dan menuntut ilmu saya. Tetapi hal yang akan saya lakukan ketika proses pulih telah datang, maka yang pertama saya akan mencari beasiswa dengan fokus belajar dan giat berusaha untuk memperoleh informasi-informasi tentang beasiswa, karena hal itu dibutuhkan untuk berjaga-jaga apabila tidak ada keluarga yang lain atau saudara, sanak famili yang akan membiayai biaya pendidikan saya. Oleh karena itu, beasiswa merupakan hal yang akan saya tuju untuk pertama kali.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.